Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurflaizah. Video ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen kelas. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, dengan bahasa Anda, buatlah definisi atau pengertian dan penjelasannya berkaitan dengan hakikat manajemen kelas. Nah, manajemen kelas dibagi atas 2 kata, yaitu terdiri atas kata manajemen dan kata kelas. Nah, manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik dilakukan oleh seseorang itu sendiri, atau dengan orang lain, atau melalui orang lain, untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang kedua, kelas. Kelas dalam arti sempit merupakan tempat belajar yang ada di sekolah. Sedangkan dalam arti luas, kelas merupakan semua tempat belajar yang bisa diakses oleh siswa dan guru untuk kegiatan pembelajaran. Sehingga pengertian kelas merupakan suatu subunit terkecil yang digunakan siswa untuk berinteraksi dengan gurunya yang di dalamnya itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, biasanya pembagian kelas itu berdasarkan atas usia peserta didik. Sehingga pengertian manajemen kelas ialah segala usaha yang dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan suasana kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan, serta di dalam kegiatan pembelajaran tadi bisa memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dengan kata lain, manajemen kelas merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mengatur kegiatan pembelajaran secara sistematis, meliputi 1. Penyiapan bahan belajar, 2. Penyiapan sarana dan prasarana pembelajaran, yang ketiga pengaturan ruang belajar, yang keempat mewujudkan situasi dan kondisi pembelajaran, dan yang kelima pengaturan waktu belajar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu terdapat sejumlah pendekatan dalam manajemen kelas. Buatlah ilustrasi operasional dari pendekatan tersebut, pilih 3 pendekatan. Di sini saya memilih 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan otoriter atau penguasaan, yang kedua pendekatan interaksional, yang ketiga ada pendekatan permisif. Yang pertama ada pendekatan penguasaan atau otoriter, yaitu pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Dalam menggunakan pendekatan otoriter atau penguasaan ini, guru biasanya mengeluarkan perintah atau larangan. Namun perintah atau larangan ini hanya terbatas atau dibatasi pada masalah-masalah yang muncul. Yang kedua ada penekanan dan penguasaan. Penekanan dan penguasaan ini misalnya guru memberikan nada yang tinggi ketika berbicara atau memberikan nasihat kepada siswa, seperti mengomeli, memerintah, dan menyuruh. Yang selanjutnya ada penghukuman atau pengancaman. Nah, pendekatan penguasaan atau otoriter ini sangat tidak disarankan atau kurang tepat karena penanganan otoriter bisa dikatakan tidak manusiawi. Misalnya dalam pembelajaran di kelas tinggi, di kelas 6 misalnya, terdapat siswa yang bandel, yang ngeyel, yang tidak memperhatikan. Nah, kebetulan dalam pembelajaran tersebut guru yang mengajar itu bersifat temperamental. Secara sadar maupun tidak, guru tersebut marah atau memberikan nada tinggi untuk menasihati siswa tersebut. Hal ini bisa menimbulkan rasa trauma pada diri siswa tersebut, atau juga siswa tersebut bisa takut ketika mengikuti pembelajaran guru tersebut, dan di kegiatan pembelajaran berikutnya anak tersebut tidak masuk karena takut dengan guru tersebut. Yang kedua ada pendekatan interaksional. Pendekatan interaksional ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pendekatan interaksional memandang perilaku interaksional guru untuk mempunyai potensi untuk mencapai tujuan manajemen kelas sendiri,
yaitu tujuan manajemen kelas itu kan mencegah timbulnya masalah. Jadi, dalam pendekatan interaksional ini, guru mengacu pada RPP yang telah dibuat selanjutnya, dimana kan di RPP dalamnya terdapat tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran seperti kakak inti, pembuka, dan penutup. Nah, guru mengacu pada kegiatan yang telah terlampir di RPP tersebut dengan tujuan untuk mencegah timbul masalah. Guru di sini telah merencanakan dengan teliti dan cermat untuk mencapai pelajaran yang baik. Kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Misalnya dalam suatu pembelajaran tematik dan di dalamnya terdapat muatan pembelajaran IPA, di mana guru ingin menyampaikan materi mengenai listrik atau aliran listrik, mana benda yang bisa dialiri listrik dan mana benda yang tidak bisa dialiri listrik. Dalamnya, guru telah mengetahui hal-hal apa saja yang akan disampaikan. Misalnya, guru telah membawa alat peraga, mana benda yang bisa mengantarkan listrik dan mana yang tidak. Atau sebelumnya, guru telah meminta siswa di pembelajaran sebelumnya untuk membawa barang-barang yang diminta. Kemudian guru membentuk kelompok dan masing-masing kelompok bisa membuat tabel barang-barang apa saja yang telah dibawa dan mencatatnya, apakah barang tersebut bisa dialiri listrik maupun tidak. Yang terakhir yaitu pendekatan permisif, yaitu suatu proses untuk membantu siswa agar siswa tersebut merasa bebas untuk mengerjakan tugas kapan saja dan di mana saja. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin, dan guru hendaknya juga berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi siswa. Pendekatan ini sebenarnya baik diterapkan apabila guru telah memberikan tugas belajar secara jelas. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator atau sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi peserta didik. Namun dalam sumber yang saya baca bahwa pendekatan ini kurang cocok diterapkan di usia anak SD, karena anak SD masih perlu banyak pengarahan, dan apabila dibiarkan, anak SD tersebut akan mengalami pengertian ganda atau dari masing-masing peserta didik memiliki pengertian yang berbeda-beda, sehingga nanti siswa SD kurang mengerti apa yang disampaikan.